Pas aku balik mau nutup pintu belakang, ada dong cewek Ya. itu. Gila, gua nggak mau sih ada di. Ini dalam garasi berarti nih. Wah, Dia gila. muncul lagi tuh. Deg-degan kayak main Di game pojok. horor anjing. Jadi aku tuh, aku cerita aja merinding. Bayangnya juga merinding sih, Mbak. Mulai bisa tidur mungkin gak nyampe 30 menit. Tiba-tiba kakiku tuh kayak ada yang narik kan. Aku tuh berusaha nahan kakiku supaya gak jatuh, tapi tarikannya tuh kenceng banget. Akhirnya aku bener-beneran jatuh. Jadi pas aku mau jatuh, aku kan sempat nengok nih siapa yang narik kaki. Ada sosok perempuan, terus dia bilang, kayaknya Mbak nggak tahu ya, Mbak diikutin cewek katanya. Hah? Aku kaget. Cewek, aku bilang. Dia sebutlah ciri-cirinya. Pakai rok span, atasan putih, rok spannya segini Mbak katanya. Iya, rambutnya sebetis. Persis. Aku udah mau nangis tuh karena kan itu cewek yang aku lihat. Dan itu kebun dan memang ada pohon mangganya. Dan dia berdiri di depan pohon mangga itu, talinya di belakang. Oh, Pangira wangiti Lang kumbungo Cucuk panggawa para wanggati Sajawandang kalawana bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Ya, kita masih berbincang di malam hari ini teman Kliwon. Selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Buat yang mau jadi narasumber, silakan langsung kirim cerita kamu di nomor di bawah ini. Password Cemilan coklat. colok dong. Maaf ya, bercanda, Mbak. Maaf. Canda, Mbak. It's okay. Malam hari ini kita sudah kedatangan tamu, Mbak Shirley. Halo, Mbak Selamat Shirley. datang di PMK. Terima Mungkin kasih. kalau belum pernah mendengar sebelumnya, PMK tuh podcast komedi horor dia sebenarnya. Oh, Jadi oke. banyak celetak-celetuk yang ntar di tengah tuh. Kayak kita di tongkrongan ngobrolin horor. Hmm. Ada yang percaya, Mhm. ada yang sok tahu, Hmm. ada yang tukang bercanda. Iya. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi lebih seru. Terima kasih. Mbak Shirley katanya punya pengalaman yang berkaitan dengan dunia supernatural ketika masih kuliah dulu ya. Bener ya? Betul. Kuliahnya juga bukan di Jakarta ya, Kan di Jogja. di Jogja. Mhm. Di Jogja. Di Jogja, dan ini mungkin eranya bahkan sebelum milenium waktu itu ya. Era zaman purba. Zaman purba. Jadi masih bisa kebayang gimana pembangunan di sana waktu itu belum kayak sekarang ya. Belum. Sekarang di iyalah. Jogja kan udah terlalu crowded Mobil ya. Mhm. banget semuanya. Ya. Sawah sedikit dibangun rumah. Ya. Maksudnya ketemu sawah bangun klaster. Bener. Ketemu sawah bangun rumah. Mau nyanyiin Canggu ya. Iya benar, orang udah sampai Bantul Isi sana-sana sekarang. Ya itulah, kita tidak mau ngomongin Jogja secara demografis dan antropologinya, tapi kita mau ngomongin ini berarti terjadinya di kos-kosan waktu itu atau di kampus, Mbak? Di kos-kosan. Oh, di kos-kosan. Mhm. Tahun 94 tuh ya. Yes, tahun 94. Wah, masih cutbray banget. Iya. Jujur. Cutbray waktu itu. Masih ganteng banget itu ketua partai PRD pada waktu itu. Itu dia, Ardhito Pramono. Bukan. Bukan ya. Silakan Silakan Mbak Mbak Shirley. Dimulai waktu itu tahun 94. Mau kuliah di Jogja, aku diantar sama mamaku ke Jogjanya. Jadi waktu itu kebetulan tempat aku kuliah tuh tidak di pinggir jalan raya. Jadi dia agak jalan masuk tapi besar. Mm-mm. Nah, di zaman itu masih banyak sawah di depan kampus. Yap. Kebetulan rumahnya jarang-jarang. Misalnya ada satu rumah sawah, rumah lagi sawah gitu. Oke. Nah, waktu aku mulai kos di situ, itu ada 9 kamar, bentuknya tuh kayak pavilion. Jadi hadap-hadapan, di tengahnya itu nggak ada atap. Jadi kalau kita berdiri di depan pintu kamar tuh bisa lihat langit.
Kebayang ya? Iya, iya, iya. Nah, di depannya kalau kita masuk ada ruang tamu, di sini kamar penjaga kos, ini kamar kita nih hadap-hadapan. Di pojok belakang itu ada sumur dan kamar mandi. Nah, waktu aku masuk di situ, aku masih ditemenin mama, tapi teman-teman kos tuh belum menempati kamarnya. Karena mereka kebetulan ada saudara sepertinya di Jogja itu, jadi mereka masih nginep di sana. Terus kan kalau kita ospek kan perlu beberapa barang yang harus dicari, jadi mungkin Ya. mereka lebih nyaman tinggal Ya. sama keluarganya. Zaman-zaman ospek kudu ngerakit Wah, barang-barang macam-macam tuh nih. ya. Dikasih list barang namanya samaran semua tuh. Apapun Iya. itulah Kode-kode. pokoknya. Kayak gitu Iya. nggak sih Mbak dulu Mbak? Iya gitu. Macam-macam. Terus suruh nyari bunga misalnya namanya Anu. Iya, Kan kita belum namanya tentu aneh. tahu. Iya, iya, iya. Iya. Belum ada Google lagi waktu itu kan. Benar. Iya. Iya, iya. Jadi aku ospek hari ke-1 sampai ke-3 itu mama masih ada. Jadi di kosan itu hanya aku sama mama, penjaga kos itu datang sesekali. Dan sekalinya datang mereka tuh dia itu tengah malam datangnya. Oke, izin Mbak. Dari 9 kamar kosong semua. Kosong, hanya Kamar keisi Mbak aku Sherly aja. sama si penjaga Penjaga, kos. oke. Jadi 7 kosong. Oh Iya, 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 oke. iya. 7 kosong ya. Pakai 2. Ya, di hari ke-3 aku lagi ospek, tiba-tiba mama datang ke kampus, bilang bahwa papaku itu masuk rumah sakit karena serangan jantung. Jadi mama harus pulang. Jadi mamaku tuh nggak sempat ngomong apa-apa, cuma ke kampus datang bilang karena penjaga kosnya laki-laki, kamu hati-hati, pokoknya jangan buka pintu kalau dia ketok-ketok. Itu Oke, oke. pesan mama. Jadi di hari ke-3 itu aku pulang ke kosan sendiri, nggak ada mama. Malam itu sekitar jam 8 ada yang ngetok-ngetok pintu kamarku. Aku pikir penjaga kos. Jadi ingat pesan mamaku, aku hanya ada di dalam kamar bilang, iya mas, aku bilang gitu. Nggak ada yang jawab. Ya udah aku diem aja. Terus nggak lama diketok lagi. Aku intip dari jendela kok nggak ada orang. Nah di ketokan ke-3 akhirnya aku buka tuh pintu kan. Aku buka pintu nggak ada orang sama sekali. Tapi tiba-tiba angin tuh kayak muter kenceng gitu. Aku hanya berpikir mungkin karena atapnya tengahnya itu kan bolong. Oh, anginnya Dari gede, sana ya. aku pikir. Jadi aku masih positive thinking aja. Aku tutup pintu, aku kunci. Terus aku mikir lagi, jangan-jangan penjaga kos karena dia laki-laki kan. Iya. Akhirnya kebetulan di kamar itu tuh aku tuh satu-satunya kamar yang ada meja rias. Oke. Meja riasnya itu dari kayu jati kayaknya, tapi kelihatan dia udah Usang gitu. udah lama lah Lama. usianya. Jadi aku tarik tuh meja rias, aku tutup untuk tahan pintu. Udah gitu, aku berusaha tidur. Sekitar jam tengah malam, kayak lewat tengah malam, aku dengar si penjaga kos pulang. Aku dia udah pulang. Aku semakin waspada justru, bukan merasa Oh, benar. Aman, bukan merasa tenang ya. ya. Aku berusaha tidur, tapi mungkin karena aku keinget angin itu segala macam, aku agak susah tidur. Sekitar jam-jam 2:30 aku mulai bisa tidur. Mungkin nggak nyampe 30 menit. Tiba-tiba kakiku tuh kayak ada yang narik kan. Aku tuh berusaha nahan kakiku supaya nggak jatuh, tapi tarikannya tuh kenceng banget. Akhirnya aku bener-beneran jatuh. Jadi pas aku mau jatuh, aku kan sempat nengok nih siapa yang narik kaki. Ada sosok perempuan, itu dia pakai atasan putih, roknya span hitam, rambutnya tuh panjangnya sebetis, rok spannya juga sebetis. Wah, gila. Aku sempat ngeliat itu, tapi aku langsung jatuh kan, Oh, dipan ya, Mbak ya? dipan. Oke. Aku langsung jatuh, terus aku berbalik, nggak ada lagi tuh, si mbak itu nggak ada. Takut dong aku ya, jadi aku nggak bisa tidur lah sampai pagi. Terus aku ikut ospek hari ke-4, ngantuk parah tuh. Nah selesai ospek kan maghrib biasanya, pulang lagi ke kosan. Malam itu aku sempat worry, aduh nanti aku didatengin lagi nggak ya? Karena aku sempat mungkin itu karena aku ngantuk, jadi aku halusinasi. Ya, aku sempat mikir Halusinasi gitu. ya.
Nah malam itu aku sempet gak bisa tidur, diketok lagi kamarku sekitar jam 8 juga. Wih. Diketok sekali, 2 kali, aku diam, ketiga kali aku buka lagi, gak ada orang, angin lagi yang kenceng. Aku tutup, tapi meja rias nggak aku pindahin ya, aku biarin dia rada di tengah. Jam 11 aku dengar si penjaga kos datang. Oh aman, aku pikir. Tidur tuh aku akhirnya. Anehnya di malam kedua tuh aku aman, nggak ada apa-apa. Aku ospek lagi, malamnya pulang, diketok lagi jam 8. Malam Tiga. ketiga nih. Yes, malam malam Selalu ketiga. ya jam segitu ya. Ya, Hmm. sampai ketokan ketiga aku buka, gak ada orang lagi. Anginnya tuh kenceng tapi lebih kenceng dari yang kemarin. Aku takut mau masuk kamar lagi kan, jadi aku memutuskan untuk duduk di teras kos. Oke. Nah, disclaimer ya, itu jalanan di depan kosku itu kan kalau di Jogja tuh suka ada jam belajar ya. Oke. Jadi mulai jam 6:30 tuh sepi banget. Oh. Walaupun di depannya itu ada kayak komplek perumahan, tapi sepi banget. Akhirnya aku duduk di teras itu, walaupun gak ada yang lewat, tapi setidaknya aku ruangannya luas lah. Sekitar jam 1 penjaga kos datang. Lama juga Mbak nunggu di luar. Lama. Gak ada internet lagi, gak ada Nggak Instagram waktu itu. Nggak ada Instagram. Ngapain sih Mbak? Ngapain? Iya. Makanya Kalau diinget-inget ngapain Nangis. aja tuh Mbak, waktu itu? Nangis. ngapain ya? Aku bengong kayak Bengong-bengong nungguin tukang aja. bakso, nggak ada yang lewat. Pokoknya merana banget lah saat itu. Killing time zaman itu tuh ngapain ya? Ya Ngomong nggak usah sama dipikirin Nu. Udah wayahnya nyusun batu kali. Gue duduk di teras gitu dari jam 8 sampai jam Coret-coret. 1 Coret-coret. dini hari coy. Makanya lama Ngapain ya? banget. Gitaran. Tapi Dono kemana Mbak? Nggak ada. Ini bukan kosan Dono. Lah kan Sherly. Nggak- Ada Anita, Sherly. Oh gitu ya? Iya. Iya kan di kosan. Iya, Anita, Shirley, sama siapa? Rahel. Rahel nggak ada. Mariam. 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 Ya kan biasanya gitu. Mm. Dan Sherly pulang tuh. Iya. Shirley ngambek tuh. Kayaknya saat itu Dononya yang ngambek. Oke. Sampai jam 1 dini hari Iya. datang nih penjaga kosan. Dia datang, aku seneng dong. Mm-mm. Dia dalam kondisi mabok. Ya, Siap. Jadi aku kabur lagi ke kamar. apa Kabur yang ke mau kamar, dijawab? aku kunci lagi kan. Itu aku nggak bisa tidur, tapi mungkin karena kelamaan duduk di luar sendiri nggak ngapa-ngapain itu, akhirnya aku ketiduran juga. Sekitar jam 2:30, aku tuh kebangun, tapi badanku tuh nggak bisa gerak. Oh. Pas aku nengok, itu si Mbak lagi duduk di depan meja rias aku, tapi agak nyamping ya, jadi aku tuh nggak bisa lihat wajahnya. Oke. Akhirnya aku tuh berusaha mau ngomong, siapa lo? Iya. Gitu-gitu. Tapi aku nggak bisa gerak, nggak bisa ngucap, pokoknya aku nggak bisa ngapa-ngapain, Cuma melotot doang ya. melotot doang. Rep-repan kali ya. Ya, sampai akhirnya aku nggak tidur sampai pagi. Nah, pagi itu hari terakhir ospek. Aku ospek, hari terakhir kan biasanya ospek lebih panjang ya. Iya, Jadi closing biasanya. Aku nyampe kosan tuh mungkin sekitar 7:30. Kamar mandiku tuh inget ya di ujung, di sebelahnya tuh ada Sumur. sumur. Aku tuh sempet mandi jangan, karena lampu kamar yang kosong kan dimatiin. Oh benar. Ya, Iya. terus lampu kamar mandi dia tuh nggak terang, agak remang gitu. Remang. Iya. Tapi akhirnya aku pikir aku mandi aja lah sebelum penjaga kos datang. Mm-mm. Aku mandi, waspada tingkat tinggi, tidak terjadi apa-apa. Terus aku di kamar, aku mikir gini, mungkin teman-teman akan datang. Toh ini hari terakhir ospek, mungkin mereka akan naruh barang malam ini atau apa gitu. Jadi aku pikir, besok juga weekend kan, jadi aku main ke Malioboro lah gitu. Habis mandi aku main ke Malioboro. Tapi aku yakin akan ada beberapa teman-teman yang taruh barang lah atau apapun itu. Oke. Jadi aku sebentar lah di Malioboro, mungkin sekitar jam 9:30 aku pulang. Ternyata tidak ada orang satupun, tetap tidak ada. Sendiri. Tapi aku berusaha memberanikan diri, aku di kamar aja lah, tidur ngapain gitu. Pas aku masuk kamar baru tutup pintu, itu angin kenceng banget. Panik dong aku. Oh, Akhirnya aku masuk kamar, hanya ambil jaket, topi, aku balik lagi ke Malioboro.
ke Malioboro, akhirnya aku nggak berani pulang ke kosan. Di Aku Malioboro diem. tuh. Aku nongkrong di depan kantor gubernur. Oh iya. Pas yang di Iya. depannya tuh Mm-mm. ada benteng ya. Benteng. ya. Dulu kan bentuknya nggak kayak sekarang. Dulu tuh ada pohon-pohon. Oke. Terus aku bisa duduk di Oh. kayak pohon itu dikasih kayak batu atau iya. apa gitu. Jadi untuk menutupi identitas aku cewek, kan situ kan terkadang juga ada preman Iya. atau apapun itu. Rambut aku masukin ke topi, aku pakai topi jaket. Jadi aku diem aja gitu. Ya ampun. Kadang ketiduran sampai duduk. Kadang kalau misalnya Astaga. kedengeran ada yang mabuk atau ada ini, aku pindah ke depan kantor pos. Hmm. Kan lampunya Astaga. lebih terang. Iya, lebih terang di Iya, situ. iya. Aku diam di situ. Singkat cerita, aku kan bisa dibilang ngemper atau menggelandang lah itu ya. Iya, malam itu ya. Besok paginya aku pulang, tidak ada tanda-tanda ada teman-teman di kamar. Aku tiap maghrib pergi lagi ke Malioboro. Jadi di minggu aku balik lagi. Tapi aku berpikir minggu sore mereka pasti akan datang karena Senin kan kita udah mulai kuliah. Jadi minggu itu aku cuma pergi sebentar ke Malioboro, aku balik lagi. Jam 10 aku nyampe kosan, sama sekali tidak ada orang. Akhirnya aku balik lagi ke Malioboro. Malioboro. Sampai subuh aku diem di situ. Oh. Jalan kaki dari Malioboro ke tempatku tuh mungkin sekitar 1,5 jam lah. Iya, jauh Jalan banget. santai. Itu jalan kaki waktu Jalan itu. kaki. Aku killing time biar Oh, kalau ya naik up ampun. takut kecepetan, Jauh masih itu. gelap. Iya, Jadi iya. aku Bener takut. bener bener. Akhirnya dari situ mulai belajar ngamen. Gua mau bilang gitu, Danu. Pengennya Gua mau bilang gitu. Iya. Ini kisah Harusnya ini ya. sebenarnya bukan kisah horor, guys. Iya. Ini kisah Perjalanan hidup. perjalanan hidup, kisah sukses Shirley Iya. Dari situ main Yang- bongo, belajar main Nih. bola. yang menggelandang di Malioboro. zaman dulu pakai rebana kali. Ya ampun. Yang menggelandang di Malioboro dan Alkit alun-alun kidul. Iya benar, mainnya sampai ke alun-alun. Iya. Jalan kaki ke Malioboro 1,5 jam. Iya, Ya Allah. perginya sama pulangnya. 3 jam pulang pergi ya Yes. kalau di itu nih. Iya, itu kalau udah Harusnya aku Strava, jadi nyalain atlet Strava ya. tuh. Mbak, boleh dikasih tahu nggak sih kosannya daerah mana? Nggak apa-apa kali. Nggak Jangan apa-apa, jangan ya. Kalau nggak boleh mah nggak usah. Ya pokoknya tarik aja dari utara, selatan, barat mana 1,5 jam dari Malioboro. Kalau jalan kaki. Iya, tebak-tebak aja sendiri. Nah, akhirnya di hari Minggu nggak ada, aku balik lagi. Senin pagi aku balik lagi ke kosan, kuliah. Sorenya mereka nggak ada, aku pergi lagi ke Malioboro. Sebentar deh Mbak. Tapi Mbak tuh berarti udah tahu teman-teman yang mau masuk ke kosan. Aku belum Siapa-siapanya? kenal, tapi Tapi tahu bakal ada yang ngekos di situ berarti. Iya, karena penjaga bilang ini udah full. Dapat Oh. kata penjaganya. Iya, Iya, aku iya, sempat iya. tanya, kenapa mereka nggak masuk-masuk? Mereka mungkin ada keluarga di sini, Mbak, ada kakaknya gitu. Nah, akhirnya aku kayak gitu selama seminggu. Aku pikir, mungkin minggu depan mereka datang. Dan kalian tahu, selama 4 bulan mereka nggak datang-datang. Ya Allah. Jadi selama 4 bulan itu aku ngegelandang di Malioboro. Astaga Tuhan. Berarti berarti penjaga kosannya bohong dong. Dia sebenarnya nggak bohong, kamar itu memang udah full. Jadi kalau misalnya aku pulang kuliah, itu kamarnya kadang udah ada dipasang horden. Jadi mereka tuh kayak naruh-naruh barang sedikit-sedikit. Tapi mereka nggak tinggal di Mereka kamar nggak itu. nginep, maksudnya nggak ninggalin kamarnya. 4 bulan tuh setiap hari Mbak. Setiap hari. Lah kuliahnya bagaimana begitu? Jadi aku maghrib, habis maghrib aku ke Malioboro, diem sampai subuh. Aku pulang, aku kuliah siang. Siang aku tetap kuliah. Tidurnya Nugas dan di lain-lain. Malioboro. Zaman dulu kan kita kalau nugas di warnet ya. Oh, udah ada warnet ya? Udah iya Lo- ada. Ada nggak Udah ada sih? warnet ya? Nggak tahu. Nggak Saya tahu. belum lahir. Lupa. Belum sih Kayaknya- Mbak kayaknya. Iya, Udah belum. tapi Warnet kayak 2000-an 94. kali. 2000-an sih Mbak. Kamennya 2000-an 2000-an. ya? 2000-an. Oh, Sorry, 94. Nggak tahu internet. Oh, enggak sih. 2000-an, 2000-an. 2000-an ya. 2000-an, heeh. Nah, terus Mbak gimana tuh ngerjain tugasnya? Ya, Maksudnya masih nulis atau Aku udah masih pakai nulis. komputer? waktu Masih itu? nulis. Dulu kayaknya jarang deh yang pakai laptop gitu. Oh, udah Jarang. kalau laptop Waktu memang masih belum belum ada. ada. Paling nugas itu yang aku sebut warnet, aku lupa ya.
Jadi kita sewa komputer, nanti ngeprint juga di situ. Oh, iya, Apa berarti itu udah ada namanya? waktu itu Warnet ya. Ada. bukan? Iya, warnet Itulah, sih. pokoknya gitulah. Heeh. Eranya flash disk Mbak. Flash disk apa? Disket. Disket Disket. waktu itu. Iya, 3,5 iya. floppy A. Iya, Kayaknya lebih tua dia daripada aku. memorinya cuma 8 KB. 8 KB. Ngefax dulu ngefax. Iya, facsimile. Iya. Iya. Nah, aku sehari-harinya begitu selama 4 bulan. Nah, di sebulan setengah terakhir, aku sempat mikir ngapain aku malam cuma bengang-bengong gini. Akhirnya aku mulailah menawarkan bantuan ke ibu-ibu yang jualan makanan. Aku bantu cuci piring deh, aku bilang. Mereka bilang aku nggak bisa bayar. Gak apa-apa, aku bantu. Jadi untuk killing time aja. Gak apa-apa aku yang bayar. Iya. Ada Iya, temen ada tuh. orang-orang begitu memang ada. Ada. Emang passion aja gitu. Passion. Bantuin orang. Iya. Gue yang bayar dah. Terus Ya, bantuin akhirnya orang aku- nyuci piring. Iya, aku bantuin mbok-mbok tuh cuci piring. Atau kalau misalnya ada kafe-kafe di pinggir Malioboro Mall dulu kan juga ada. Aku bantu cuci benar. piring aja. Nah, sampailah subuh, pokoknya jam 5 aku harus jalan dari Malioboro ke kosan. Misalnya aku kuliah jam 8 atau jam 9, aku manfaatkan waktu itu tidur. Aku manfaatkan begitu. Nah, singkat cerita sampailah di bulan ke-5. Teman-teman mulai masuk tuh satu persatu. Stop dong aktivitas menggelandang aku kan. Aku mulai tidur di kosan. Nah, di saat itu tuh udah full kamar ya. Nah, temen yang posisi kamarnya dekat kamar mandi itu suka kalau siang tuh siapa yang ngetok-ngetok kamar gue tadi malam gitu. Ini bilang, cewek semua ya, enggak, Mbak? enggak, Maaf. cewek semua. Oke. Semua. Terus aku diem aja kan, aku nggak ngomong apa-apa. 2 orang, 3 orang ngomong kayak gitu, tapi aku nggak mau ngomong bukan karena apa, aku takut mereka Jadi jadi curiga kabur lagi. Iya, jadi- kabur lagi. Kabur lagi takutnya kan. takutnya entah nanti jadi gimana ngomong ke ibu kos atau gimana. Atau jadi kan nggak mau curiga bikin bisa keributan. jadi. Akhirnya suatu hari temen kamarnya di depan kamarku minta temenin ke rumah pacarnya. Aku temenin tuh. Pas nyampe rumah pacarnya tuh ngeliatin aku melotot, terus kadang matanya itu ngeliatin ke belakangku gitu kan. Oh, nggak langsung direct ke Mbak Sherly gitu. Enggak. Tapi aku sempet, misalnya dia direct lihat aku nangkepnya kok dia nggak suka sama aku ya, karena rada melotot. Aku sempet, aku kenapa ya, misalnya bajuku nggak sopan atau apa. Tapi akhirnya aku diem aja. Setelah berapa lama, akhirnya dia nanya, Mbak asalnya dari mana, gitu-gitu nanya ya. Aku cerita lah. Terus dia bilang, kayaknya Mbak nggak tahu ya, Mbak diikutin cewek katanya. Hah? Aku kaget. Cewek, aku bilang. Dia sebutlah ciri-cirinya. Pakai rok span, atasan putih. Rok spannya segini Mbak katanya. Iya, rambutnya sebetis. Aku udah mau nangis tuh, karena kan itu cewek yang aku lihat. Aku nggak tahu. Terus dia bilang, dia seneng tuh sama Mbak katanya. Soalnya Mbak orangnya rame, lucu. Dia bilang, sedangkan si Mbak itu katanya pendiam. Mau jadi temen, mau nggak? Ya nggak mau lah, aku bilang. Nggak mau, aku bilang. Suruh cari yang lain aja Mas, aku bilang. Tolong bilangin ya. Dia diem aja. Dah. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, meja rias di kamar Mbak Sherly keluarin katanya. Aku Tahu dia. Iya. Edan. karena Keren. itu kan namanya Mas Dian ya, aku masih ingat. Dia tuh nggak pernah ke kosan aku. Iya. Tahu dari mana gitu. Akhirnya pulang dari sana, aku ngomonglah ke pacarnya ini kan, nanti bantuin aku ya keluarin ini, aku bilang. Oke. Akhirnya dibantu, nyampe saya keluar. Tapi aku sama pacarnya itu nggak ngomong apa-apa ke teman-teman. Ya. Oke. Kita Dikip tetap ya, nggak ngomong dikip apa-apa aja nih. ya. Nah pas aku ngeluarin meja Meja rias rias. itu, aku sempat ngeliat ke arah kamar mandi. Perempuan itu ada dong, lagi berdiri ngeliatin. Aku sempat kaget karena kan aku udah agak lama nggak lihat dia, walaupun cuma sekilas kadang aku lihat, tapi jelas kayak gitu tuh. Itu aku mulai jelas. Dia tapi natap aku tuh kayak agak sedih, kecewa gitu. Akhirnya jadi di kosan aku itu, di samping itu harusnya garasi. Tapi kita satu pun belum pernah masuk ke garasi itu. Nah pas aku mau pindahin ke garasi itu kan pintunya dikunci.
pintunya ada di depan tapi dikunci. Akhirnya penjaga kos bilang, "Mbak, taruh sini aja biar aku yang mindahin ke dalam." Oke, aku bilang, tapi aku sama temanku penasaran, di laci-lacinya tuh apa. Bayangkan itu berapa bulan di kamarku aku nggak pernah buka loh. Akhirnya pas aku buka itu ada sanggul, Ya. rambut asli kan zaman dulu sanggul itu. Mati. Mau pakai sanggul? Ya, Enggak gitu. Oh, nggak gitu ceritanya, ya. Nggak pernah saya. Ini di Paes bekas nih, di Paes. Tuh. Oh, Kemarin dia terakhir dipaes sama Darbot. Jadi lancip-lancip. oh, di Paes bekas dikerok. Nggak numbu-numbu. Terus ada itu hiasan sanggul yang ditusuk gitu loh. Kayak Iya, gitu iya, tuh di iya. atas tuh. Mana? Hiasan sanggul tuh di atas. Iya. Ada Mbak. Oh iya? Iya, Tusukan ada gitu tuh. kan. Oh, iya, iya. Iya, yang Mirip. atasnya, yang di atasnya tuh. Iya, ada Oh. ada Coretan lah ada. tusukannya gitu kan. Nah, atau Iya. susukannya gitu kan. Ya. Heeh. Terus ada apa yang jepit hitamnya itu banyak lah. Tapi aku berpikir apa ya? Mungkin punya ibu kos atau Bisa apalah. jadi ya. Sudah aku tidak merinding lihat itu enggak. Cuma aduh bekas orang nih hanya sejak itu setiap malam itu kamarku nggak diketok, tapi semua teman-teman diketok. Semua. Semua. Oh, dan Mereka saling tukar cerita kalau pagi kan. Tapi aku masih diem aja. Nah, pacarnya Mas Dian itu nggak diketok kamarnya. Yang lain diketok. Sampai akhirnya kita tetap kuliah kan. Nah, suatu hari aku tuh nggak pernah diganggu siang-siang tuh nggak pernah. Suatu hari tuh aku tuh selalu nanya ke teman-teman, kuliah jam berapa? Jadi aku hafal. Jadi aku suka pasang alarm. Pokoknya aku tidak boleh sendiri di kosan kan. oh, oke. Nah, tapi karena saat itu aku tuh sudah lama tidak diganggu, jadi aku nggak begitu merasa Aware. Sampai suatu hari itu aku kebangun, kok kosan sepi banget. Aku liatin kamar satu-satu, nggak ada orang sama sekali. Terus aku keluarlah, aku mau nyari makan. Aku buka pintu, kekunci dong Lah. pintu depan. Kaget dong aku, nggak mungkin dikunci tuh pintu. Aku gini lagi, dikunci. Terus aku ngeliat gantungan kunci tuh kosong, nggak ada kunci. Aduh, aku mikir ini kalau teman-teman iseng ini mah keterlaluan. Iya. Udah tuh, aku mulai panik kan. Pas aku berbalik, itu cewek berdiri dong Ya. di kamar mandi. Itu setengah hari loh, Siang-siang. siang-siang. Dia tuh kayak tatapannya tuh kecewa sama Iya. aku, kayak marah-marah sedih gimana ya. Aku bingung banget. Aku gini-giniin pintu nggak kebuka-buka. Tetap nggak kebuka. Aku sempat masuk kamar, kunci pintu. Tapi kan aku berpikir dia kan bisa masuk kapan aja. Ya, Jadi benar. aku keluar lagi. Aku buka lagi pintu depan, nggak bisa kebuka. Aku udah mau nangis tuh ya. Tapi pas aku nengok di kamar mandi dia udah nggak ada. Di depan pintu kamar mandi dia nggak ada. Aku bingung. Tapi aku inget deket sumur itu ada pintu kayu. Aku belum pernah sih lewat situ. Tapi aku berpikir gini, kan di samping sebelah sana itu garasi. Depan dikunci. Siapa tahu dia punya pintu belakang kan? Tapi aku berpikir keluar pintu kayu, aku lari, belakang itu kan sawah. Sawah. Aku lari lewat sawah, yang penting aku keluar. Jadi aku memberanikan diri melewati tempat si perempuan itu tadi berdiri. Aku berbalik ke pintu kayu, kebuka dong. Dia terbuka lebar pintu kayunya. Jadi kebuka, aku keluar, ternyata garasi itu ada pintu belakangnya. Oh. Dan aku tuh nggak bisa ngelewatin sawah kecuali aku nyemplung. Oh. Karena garasi itu dibangunnya itu langsung sawah gitu. Iya, iya, iya. Nggak Jadi, ada ininya, nggak ada Nggak ada jalannya, jalan jalan kecilnya. setapaknya. Akhirnya aku nggak ada pilihan lain. Aku Nyemplung. buka lah, enggak dong. Oh. Oh, kira. Nyeker dah. Iyalah. Belok dan dia. Nyebur dan gua. Iya. Waktu itu belum sepanik itu, belum sepanik itu. Oh, kirain belok kan. Bodoh amat Iya. gua. Gila, nyawa begini siang-siang. Akhirnya aku buka itu pintu garasi yang di belakang. You know, tidak terkunci. Loh. Aneh kan? Logika aja. Oh. Orang bisa masuk kan dari belakang. Betul. Akhirnya aku buka, di situ ternyata banyak barang-barang kuno, furniture. Oh. Ada lemari, meja makan, kursi, sofa, segala macam.
aku tuh entah kenapa bodohnya aku masuk kan mereka tuh disusunnya ngacak. Jadi di atas meja ada kursi. Jadi kalaupun aku mau ke depan, aku harus melewati itu kan. Jalannya harus pelan-pelan karena full. Akhirnya aku masuk, aku malah ngeliatin kayaknya pintu itu ngebuka di pikiranku saat itu. Pas aku balik menutup pintu belakang, ada dong cewek itu. Gila, gua nggak mau sih ada di. Ini dalam garasi berarti nih. Wah, Dia gila. muncul lagi tuh. Deg-degan kayak main Di game pojok. horor anjing. Jadi aku tuh, aku cerita aja merinding. Bayangnya juga merinding sih, Mbak. Aku pikir Wah, gini, sebenarnya jarak aku berdiri ke pintu belakang itu deket. Sebenarnya aku bisa langsung ke sana, tapi kan dia di situ. Iya. Aku harus melewati dia kan. Jadi otakku langsung nyari aku selamat kalau aku lari ke depan. Pas aku mau lari ke depan, kok ini ku panas ya. Pas aku nengok dia persis mungkin jarak cuma berapa lah di Berapa aku. senti? Akhirnya aku udah nggak bisa kontrol diri, aku lari, aku loncatin itu furniture. Kayaknya aku jatuh berapa kali tapi aku udah nggak sadar. Teriak nggak, Mbak? Enggak. Aku nggak teriak, akan aku fokus, aku harus ke sana gitu. Aku mikirnya gitu. Udah gitu tuh udah. Kayaknya kayak gitu udah. muka aku. Benar. Ada istilah Jermannya tuh ini apa? Apa? Kalang kabut. Oh, itu dari bahasa Jerman. Oh iya. Jerman. Di usia 25 tahun ini aku baru tahu. Iya. Bener. Iya. Itu dari daerah Bavaria itu. Iya. Oke. Akhirnya aku loncatin. Di pikiranku ya aku loncatin, aku jatuh berapa kali, aku sampailah di pintu depan. Si perempuan itu tetap di posisi dia berdiri. Aku pegang handle pintu itu sambil aku lihat dia dong. Karena aku takut dia mendekati aku. Iya dong, kayak di film-film yang dia set Wah, gitu gila, loh. gila. Mati gak lu? Dia nge-glitch. Gila. Set gitu. Iya. Wah, Jadi aku buka itu kan, Pintu. dan kalian tahu itu terkunci. Di situ aku nangis langsung kayak orang stres sampai gitu, Iya, ya paham udah. panik. Aku Iya, nggak iya. tahu mesti ngapain. Aku sampai pingsan dong. Aku nggak pingsan. Aku pengen pingsan aja. Pingsan lu. Pingsan. Gini. Pingsan. Gak pingsan. Nggak pingsan. Kenapa nggak pura-pura tidur? Iya. Pingsan. Aku pingsan. Gitu ya. Pura-pura tidur. Ngegocek setan. Ngegocek demit. Kalau pura-pura tidur kira-kira dia ngapain ya? Nah, itu ayo kita kan. pikirkan. Itu yang belum dicoba tuh. Akhirnya Pura-pura tidur. Jangan ganggu, gue lagi tidur gitu ya. Slapstick banget. Aneh banget. akhirnya Nggak karena aku pingsan-pingsan. nggak pingsan kan, kebetulan aku tipenya kalau udah terpojok banget malah jadi nekat kan. Iya. Jadi Kayaknya dia tipe berdiri. semua orang sih, Mbak. Maaf. Tipe semua. Tipe Maaf semua ya. orang hampir- Maaf guys. Iya, kalau udah ke Maaf. pojok pasti orang jadi nekat. Iya. Apalagi soal ekonomi. Pengalaman ya. Iya, itu dia. Curcol dia curcol. Kalau sudah tersudut mah nekat. Jambret. Hati-hati ya. Iya. Akhirnya dia kan berdiri lurusan aku. Itu Heeh. perempuan, jaraknya mungkin ya semeter kali. Aku tabrak dia. Aku loncat. Bayanganku tuh aku loncat. Padahal aku jatuh berapa kali. Akhirnya sampailah aku di ujung pintu itu. Aku buka. Alhamdulillah tidak terkunci. Aku buka. Aku bodohnya. Aku sempat ngeliat itu cewek. Aku pengen tahu posisi dia di mana. Dia tetap di tempat dekat pintu depan itu. Aku keluar, jatuh aku. Karena kan licin itu kan tanah sawah. Aku balik lagi ke pintu kayu, balik lagi ke dalam kosan. Dan kalian tahu, aku sampai ke pintu depan, aku giniin, terbuka. Oh, berarti dari awal. Yes, dan kunci ada di tempat kunci. Anjir.
Kaget. Ada cicak. Iya. Pokoknya itu tuh aku sampai lemes pas buka pintu kan. Berarti kan aku bener-bener dikerjain. Jadi pas udah buka pintu, aku diem dulu di teras. Aku nunggu sampai temanku pulang. Pulang satu orang, aku ikutin. Tapi aku nggak cerita. Cuma mereka lihat aku tuh habis nangis kan. Iya. Kenapa? Aku bilang enggak, kepanasan. Aku bilang gitu. Hah? Aneh lah dia orang kepanasan, masa mukanya gitu. Ya udah, akhirnya aku mandi, aku ke kampus. Aku nggak cerita apa-apa. Sebelum cerita. Aku masih nggak cerita. Nah malamnya tuh mulai ketokan lagi, tapi hanya di 3 kamar. 3 kamar. Nah di malam besoknya itu sempet kamarku diketok-ketok. Aku rame banget ketokannya. Aku pikir aku diganggu lagi. Pas aku ngintip, taunya teman-temanku datang ke kamar pada bawa bantal. Karena ternyata kamar mereka tuh diketok, tapi cuma aku sendiri yang nggak keluar kamar. Jadi mereka yakin kamarku nggak diketok. Oke. Jadi sejak itu kita tidurnya pindah-pindah. Kadang di kamarku, kamar teman sebelah, barengan. Mereka mulai resah lah. Akhirnya aku nanya kan ke pacarnya si Mas Dian ini, gimana ya enaknya? Dia bilang kita ke ibu kos aja yuk gitu. Ya udah, akhirnya aku berdua dia ke ibu kos. Aku cerita yang sebenarnya, tapi ya namanya dia yang punya kos kan, dia agak kurang seneng dengar cerita itu. Tapi aku tanya, Bu, itu belum diselamatin? Belum katanya. Ya sudah, akhirnya aku bilang minta tolong diselamatin. Kalau enggak nanti aku kasih tahu teman-teman. Kasian soalnya kita semua tersiksa kan. Akhirnya diselamatin lah sama dia. Diselamatin. Seminggu setelah diselamatin itu nggak ada gangguan berarti lah. Terus semakin setelah sekitar 10 hari, 3 temen yang kamarnya diketok itu masih diketok. Oh masih? Masih. Nah sejak itu aku hanya ngelihat perempuan itu berdiri deket pintu kamar mandi. Tapi dia tidak di kamarku lagi ya, nggak ke kamar. Terus nggak deket, jaraknya nggak. Tapi aku ngelihat, oh dia di situ. Sampai akhirnya aku penasaran ya, ini kosan kenapa sih? Akhirnya aku mulai nanya-nanya ke warga sekitar. Jadi ternyata kosan itu dulu kebon. Di situ tuh ada pohon mangga dan di situ ada satu perempuan pernah di situ. Perempuan itu katanya pendiam banget orangnya. Dia itu ada naksir cowok, tapi cowok itu nggak tahu. Nah cowok itu menikah sama perempuan lain. Katanya dia patah hati, dia bunuh di situ. Dan gongnya lagi ternyata orang tuanya nggak jauh dari situ keluarganya. Aku dikasih tahu itu tuh rumahnya yang itu, kata dia gitu. Rumah orang tuanya itu. Oh rumah dia juga ya berarti Rumah ya. dia. Nah berapa tahun setelah dia itu dibangunlah kosan aku. Nah aku dan teman-teman tuh adalah penghuni pertama. Jadi kosan itu setelah dibangun 4 tahun kosong. Buset. Baru Gak ada yang nempatin selama 4 tahun. Enggak. Gak ada yang nyewa. Enggak. Aku nggak tahu kenapa. Ya itu. Ya enggak dong. Kalau yang nyewa kan pasti ketahuan. ngerasa ini ya. Aku sama teman-teman penghuni pertama. Nah setelah itu aku harus pindah kuliah ke kota lain karena papaku meninggal. Jadi aku harus pindah kuliah sambil kerja. Aku pindah ke Bandung. Mungkin aku tinggal di situ sekitar 1 tahun kayaknya. Nah dilalahnya beberapa minggu sebelum aku pindah, aku akhirnya mimpiin perempuan itu. Aku tuh kayak dibilang mimpi tapi terlalu nyata. Iya kayak gitulah. Jadi dia tuh kayak membawa aku tuh ke cerita terakhir dia. Jadi kayak kosan aku tuh tiba-tiba aku kayak dibawa ke jalan, ke tengah jalan, tapi kosan aku nggak ada. Dan itu kebun dan memang ada pohon mangganya. Dan dia berdiri di depan pohon mangga itu, talinya di belakang. Jadi mungkin kayak saying goodbye atau apa kali, aku juga nggak ngerti. Itu cuma dia menunjukkan wajah sedih, kayak sedih bakal kehilangan aku atau apapun itulah, aku nggak ngerti. Setelah itu aku pindah, terus aku nggak tahu lagi kabarnya gimana. Ya. Itu terakhir berarti tuh perjumpaan sama dia. Terakhir. Setelah itu pindah kampus. Aku pindah ke Bandung terus, tapi 7 tahun kemudian aku sempat balik lagi karena aku penasaran aja. Aku balik lagi ke kosan itu.
bentuknya udah rada berubah. Jadi di bagian belakangnya tuh ada tambahan kosan tingkat. Oh. Tapi kosan aku tuh tetap kamarku pun maksudnya tidak ada perubahan bangunan. Layout. Itu tetap. Aku sempat mau nanya ke anak kosan, kalian gimana? Tapi aku nggak enak. Oh. Jadi cuma aku nanyanya gimana ya waktu itu. Akhirnya anak kos tuh cerita yang suka diganggu tuh bangunan belakang, ngomongnya gitu. Ceritanya gitu. Tapi itu 7 tahun setelah aku pindah ya. Sekarang aku belum kesana lagi. Cuma tadi penasaran ngecek, ternyata udah kosannya udah nggak ada, udah ganti jadi itu kayak hotel. Penginapan. Oh, udah jadi hotel sekarang. Beruntung deh jadi penghuni pertama. Kenapa Kalau tuh? penghuni terakhir banyak challenge-nya. Itu dia, ngalongin kunci lagi. Normal. Antv ya. Iya, Antv. Aduh. Ya, sebenarnya ada beberapa Hmm. yang mau aku tanyain. Hmm. Yang pertama, nama penjaga kosnya siapa, Mbak? Mas siapa? Masih inget nggak? Siapa ya? Itu yang pulang-pulang mabok itu loh. Dan ternyata Oh. ada reasonnya kenapa dia selalu pulang malam dan mabuk. Kenapa? Supaya tidak sadar. Supaya nggak diganggu. Bener. Iya, Itu. supaya nggak diganggu. Iya, Mbak. aku paham sekarang. Gitu. Gitu. Baru sekarang loh aku paham. Iya. Pulang malam udah mabok, Mabok, tidur. tidur. Udah nggak Bener. bangun pagi, beres-beres cabut Mabuk lagi. lagi. Mabuk lagi. Sebenarnya Mbak, dia di Malioboro juga itu. Ih. Dia mau ngobrol sama Mbak. Iya, Cuman ya. nggak enak. Iya, kan Mbaknya gitu. malah jadi cowok. Iya, benar-benar. Iya. Mbak di depan kantor pos, di depan benteng, gitu-gitu iya, aja. gitu-gitu saling aja. memperhatikan dari jauh. Oh, nanti aku carilah dia. Nah. Siapa tahu masih di situ. Iya. Iya ya, iya juga ya. Iya, gitu Itu di pulang Malioboro malam. juga. Iya. Tadi juga sebenarnya sebagai dulu pernah waktu kecil aku di jalanan juga ya Mbak gitu Oh. ngerasain, mantep cerita hidupku Ah. mah. Enggak sih gitu. Ada. Aku tuh mau nanya, 4 bulan, maksud iya cuman sendiri, apa nggak kenalan sama Iya. warung kios atau siapa kan pasti punya. Kan pasti ngegeng tuh. Iya. Minimal megang ukulele lah. Tapi ternyata udah kejawab. Akhirnya Mbak Sherly kan bantu cuci-cuci Iya, gitu. cuci Meskipun piring. nggak dibayar. Heeh. Nyuci pohon nggak ada yang mau nawarin Ya, Mbak? cuci pohon. Keramintan itu nggak keramintan. Harusnya aku nyuci becak kali. Iya. Jangan Mbak. Jangan ya. Bapak-bapak aja kadang cabul. Iya. Ya udah nggak jadi. Takut. Titit digituin nanti ya. Mbak, tadi terus proses selamatannya apa Mbak? Kan diselamatin tuh tadi Iya. tuh. Heeh. Oh itu. Jadi setelah aku besar ini, Mm-mm. yang aku tahu kalau selamatan rumah baru atau apa itu kan harusnya ada, kalau di Islam tuh ada sholat 4 penjuru mata angin. Mm-mm. Dia tuh nggak ada. Dia cuma duduk, Oh, ngaji, pengajian. makan, udah. Baca-baca doa gitu. Iya, gitu Oh. aja. Tapi kalau memang pembersihan biasanya sih ada Oh, iya. sholat 4 penjuru mata Enggak, angin. aku kira tadi di selamatannya tuh ada apa gitu, ada Potong ada. tumpeng. Oh, potong enggak. Ngubur kepala kebo. Terlalu berlebihan ya, berlebihan. Tapi berarti bisa jadi ibu kosnya tuh sebenarnya nggak tahu juga ya kalau ada gangguan ini. Kalau udah cerita kayak gini, Mm-mm. harusnya sih kalau menurut gue ya, Hmm. ketika lo bikin kosan 4 tahun kosan lo kosong, harusnya jadi pertanyaan gitu, ada yang salah kayaknya pembangunan Iya. gue. Iya kan? Dan si ibu itu kan asli sana. Dia harusnya Oh, tahu benar. cerita tentang itu. Iya, Nggak mungkin asli dia nggak sana. tahu. Ih, tapi plot twistnya gue kira tadi tuh berasal dari barang-barang kuno itu tuh sama Sanggul. Ternyata Iya, tidak. benar. Ternyata Ternyata direm Perempuan. ekspektasi kita di situ. mm, Dan pada akhirnya Mbak Sherly tadi melihat secara dekat si makhluk mbaknya itu. Mm-mm. Perampakannya gimana Mbak? Masih ingat kan? Wanita Cantik. Jawa, cantik, ayu gitu. Ayu. Tidak berdarah, tidak apa. Tidak gitu. bersih. Nggak pucat, nggak gimana gitu. Pucat iya. Terus sorot matanya itu kalau pernah lihat orang kesurupan, pernah nggak yang kuda Pernah. lumping deh? Iya. Oh, yang Teguh cilik. bukan dong. Lah kan kesurupan, coy. Iya. Iya, matanya kayak gitu. Kan kayak kosong, gitu. Kosong, ya. Iya, kayak gitu matanya. Itu yang disuapin sampah itu. Dora Lampung, Dora, Rumput. Dora Pringsewu. Iya. Oh, kayak Iya, kosong gitu ya, sedih. Mm-mm. Tapi solid Mbak Sorrow. atau
berbayang gitu. Terkadang dia solidnya nggak 100% ya. Oh ya. Mungkin Agak-agak- sekitar Oh. 80-an. Opacity-nya 80%-an tuh. Iya, 80%-an lah. Agak-agak nembus. Tapi berarti kalau ya. misalnya nggak begitu aku perhatiin, terkadang dia nunjukin tuh agak kadang mirip seperti hologram. Oh, iya gitu, iya, kayak iya, gitulah. Mm-mm. Gambaran makhluk halus. Terus ini Mbak, apa? Nggak berarti selama bertemu dengan Mbak Sherly itu tidak ada kata atau suara dari dia? Nggak ada. Nggak. Teror yang diberikan juga sampai ke fisik gitu nggak sih Mbak? Kan narik aku dari tempat tidur. Oh iya, itu yang Iya. pertama kan. Hmm. Maksudnya setelah itu tuh Nggak itu ada. doang. Ya, cuma satu kali itu doang. Dan ini baru tahu gua, deket malah panas ya. Biasanya Iya. kan berasa dingin. Dingin. Aku panas. Panas Nggak tahu ya. waktu itu panas. Terus kan terakhir tuh yang mau di garasi tuh, Hmm. kan lo tabrak tuh Mbak. Hmm. Dia jumpalit nggak atau Waduh biung. iya kita jancok. Apa tuh Sherly? Li gitu manggilnya. Ngali Jose. Bahasa Jawa. Orang Jogja. Dia kena nggak tuh ditabrak gitu? Bus aja. Tembus. Oh. Kayak gitu tuh. Iya, dan aku tuh Penasaran tahu aku jumpalitan itu setelah beberapa hari kemudian itu badanku tuh biru-biru kan. Oh gua. iya. Oh, jatuh-jatuhan tuh di garasi. Berarti aku jatuh-jatuhan tanpa aku iya. sadari. Berarti Saking lain panik. kali ini catatan buat teman-teman juga, ketika ada pilihan masuk ke dalam ruangan atau nyemplung ke sawah, Mending nyemplung. nyemplung, ledekin tuh setan. Iya. Berarti ini, Eh, ayo, let's go, Sini. sawah deh. Pakai span kan lu pakai, ayo nyemplung. Belok nih. Ayo. Berani nggak? Gitu. Terus kan dia gini-gini. Aduh, masuk kayak. Masuk kayak. Ayo. Takut kotor dia. Kotor. Anjir. Ih, Iya, tapi iya, kalau misalnya pas lagi kayak gitu, paniknya nanyain ke setannya tuh nggak bisa ya. Oh, ayo udah sih maunya apa sih? Gitu. Iya, udah kepepet gitu tanya aja dah, ngobrol. Itu Tapi sih, iya. nanya begitu tuh kalau lagi berantem sama mantan kan. Zap. Wow. Maunya apa sih? Ya, Anak maunya muda. Tapi kan Iya. dari cerita yang udah-udah kan banyak banget nih ya. Maksudnya makhluk yang nempel pengen jadi teman. apa? Ada nggak sih cerita teman Kliwon tuh atau siapapun gitu yang ya udah yuk mau jadi teman, terus ngapain gitu, tugasnya dia tuh apa gitu? Iya juga ya. Iya kan? Dia tuh mau jadi teman kamu. Oh ya udah, ayo dah. Nah, iya diayoin Iya kan? kan bingung dia pas itu. Nah, setannya juga bingung. Lah kok dia ngayoin Mau ya? Gimana, Gimana? ya tugas Jadi teman gue? beneran nih. Iya kan? Tugasnya Iya. setannya ngapain tuh? Mm-mm. Kalau jadi teman. Suruh bikinin kopi kali. Iya, harusnya Apa gitu kan? bantuin tugas. Pijitin kalau pegel. Namanya fungsi temen ya Mbak ya. Mm-mm. Minjem duit. Harus gitu. berdaya. Iya, berarti dapat info-nya tuh dari warga sekitar itu, Mbak. Yes. Oke. Gila ya, teman-temannya dia mikir kalau kamar dia tuh nggak diketok, makanya pada main ke kamar Mbak Sherly. Padahal udah lebih dari itu gangguannya ya. Yang lain cuma diketok doang. Berarti saran pacarnya Mas Dian ini tuh nggak berhasil ya ketika apa meja Meja riasnya riasnya harus dikeluarin. dikeluarin Nggak. tuh. Gak ngaruh ya. berhasil. Nggak ngaruh Dia ya. pikir tuh jadi magnetnya kan. Iya. Jadi magnetnya si Mm-mm. sosok ini gitu. Ternyata Iya. udah dikeluarin pun masih tetap diganggu. Tetap. Udah ada selamatan pun masih ada. Mm-mm. Udah 7 Iya. tahun masih ada. Beliau Tapi ini. kan si Mbak itu mulai nggak masuk lagi ke kamarku tuh setelah aku ketemu sama si Mas Dian ini. Nah aku nggak tahu diapain itu sama Mas Dian. Ya kayak komunikasi dari jauh dari Maybe ya. pagerin. mungkin Bargainingnya gitu. Kamu nggak aku pindahin, tapi jangan ganggu jangan Sherly. ke kamar dia. Maybe. Ya. Mm-mm. Oh ya bisa. Ya, Dan dia selalu di dekat pintu kamar mandi berdirinya. iya selalu di situ ya. Mm-mm. Mbak biasanya kan kalau lagi diteror di kosan apalagi hari pertama, pengennya kan pindah ya. Mbak Sherly kenapa malah pengen menggelandang daripada Iya. Oh, Itu pertanyaanku juga tuh kayak Iya. kok bisa 4 bulan betah jawaban, bolak-balik Malioboro. jawabannya akan sedih nih. Enggak. kalau nggak sedih awas ya. Saya udah siap-siap nangis Oh, deh. iya. Udah siap nangis? Udah. Enggak. Waktu itu keluargaku bukan keluarga yang mampu. Jadi kalau kita udah bayar kosan 1 tahun, Oh. aku nggak tega ngomong iya, iya, ke iya, bener, orang bener. tuaku. 1 tahun ya. Aku udah bayar setahun.
Aku nggak tega, aku mau pindah dong. Ya. Nanti kan Ya. gimana gitu. Iya, takut Sedih nggak? angus, sedih. Sedih ya. Ya udah, itu. gue juga memilih menggelandang lah di Malioboro kalau kayak gitu. Tapi selama 4 bulan ada revenue yang didapatkan nggak Mbak dari Malioboro? Atau tidak sama sekali? Enggak. Nggak nyari duit. Bener-bener enggak tuh. Enggak. Unik juga ya. Biasanya kan- Seandainya saat itu aku kepikiran untuk ngamen, mungkin aku dapet. Iya, maksudnya apapun nih, Ya, ngamen apapun. atau bantu-bantu Tadi tadi kan bantu cuci iya. piring, cuci Iya. beca gitu. Seandainya Mbak menggelandang di Swedia cuci piring kaya. Iya bener. Mahal, bayarannya mahal cuci piring di sana. Di di Jogja Swedia. zaman itu apalagi mana tega kita minta bayaran. Tapi Iya. tapi berarti jadi kenal dong Mbak Jogja, sama bro. si itu, Sama siapa? si mbok-mboknya itu. Berapa Iya. lama tuh Mbak selama sebulan itu? Aku tuh sampai tahu rumahnya. Iya, iya. Ada satu mbok-mbok, dia jualannya itu deket depan Beringharjo. Mm. Udah tua orang ya. Aku cerita sama dia nanya kenapa kamu tiap malam ada di sini. Aku ceritain. Kalau kamu takut tidur di rumah mbok aja, dia ngomong Iya, gitu. gitu. Rumahnya tuh deket, kan deket Malioboro tuh ada bukan jembatan ya, jalan, tapi di bawahnya tuh ada sungai. Nah rumahnya tuh dekat daerah situ. Cuma aku nggak Sungai. enak aja. Oh. Sungai apa ya Kali dekat Sode. Malioboro? Bukan, Kali Tahu. Sode kan bukan Kali di ya? Malioboro. Apa sungai sih? Pokoknya dekat situ deh. Ada Iya, iya, di iya. belakang Malioboro. Oh, lu nganggep kegiatan lu tuh kayak KKN aja kali ya. Cah, kakak. Bantu-bantu warga gitu Nih, kan. sembarangan nih orang nih. Pernah nanya nggak penjaga kos mengenai sosok itu? Penjaga kosnya aja mulutnya bau ciu begitu. Diajak ngobrol sama Mbak Sherly. Tapi Iya. pernah nggak Mbak? Tapi Mbak pernah? Enggak, karena penjaga kosnya itu dia itu ibu kos yang bilang ya, dia tuh pernah kecelakaan. Jadi otaknya itu sebagian tuh hilang. Ah, otaknya sebagiannya hilang. Pokoknya dia bilang, jadi dia tuh ada belahan di sini bekas operasi. Ya, Jadi kadang diajak ngomong pun dia suka nggak nyambung. udah kayak gitu masih mabok tuh. Iya. Wah. Udah ditegur Tuhan tuh padahal masih mabuk juga. Gara-gara itu bisa jadi Danu. Apa ya? Iya. Dia stres atau segala macem. Otaknya hilang setengah ketawa. Tadi dia lu. nanya tuh dimakan ikan, masa dimakan ikan? Nafsu makan ikan lu. Aneh. Iya iya iya. Aduh, kasihan lucu. banget ya. Iya, gue tuh pikirannya jadi cerita jadi sebuah cerita film gitu ya. Terus jadi anak angkat dari mbok penjual Ih. soto gitu. Iya, FTV biasanya begitu. Atau jatuh cinta dengan kusir Delman. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa? Oke, Iya iya iya. Ada Wah, lagi Mbak Sherly itu yang mau disampaikan gokil atau sih. ceritanya segala macam? Enggak sih. Itu mimpi terakhir dan sudah selesai gitu ya tadi Apa? itu. Mimpi tadi, itu, ah, iya, ah. itu terakhir. perpisahan itu perpisahan ya. dengan mbak tersebut. Iya. Tidak disangka sih dia mau say goodbye gitu. Ya baik juga sih niatnya. Niatnya. Niat untuk perpisahan. Perpisahan. Oh iya. Iya iya iya. Ih, Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Shirley Sama-sama. Makasih ya, Mbak Shirley. Makasih. sharing pengalamannya. Semoga karirnya makin mantap nih. Amin. amin. Sertifikasinya lancar. Amin. Amin. Ntar kita latihan nih. Iya. Tapi sayang Apa? kalau udah punya sertifikasi kerja di sini. Mending Mbak langsung kerja di luar negeri. Nah itu. Iya, benar. Benar. Oke. Apalagi. Ide yang bagus. Iyalah. Akan Kliennya aku kan. pertimbangkan. Oke, terima kasih juga buat teman Kliwon yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah. Bye-bye.